Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Kurniawati, NIM 193111020. Di video kali ini, saya akan bercerita tentang Perang Khandaq. Apa yang dimaksud dengan Perang Khandaq? Khandaq berasal dari bahasa Arab yang berarti parit. Meskipun Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya sudah hijrah ke Madinah, tetapi mereka masih mendapatkan tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy di Mekah. Setelah terjadinya peristiwa pertempuran Badar dan Uhud, kaum muslimin harus kembali menghadapi sekutu kaum Quraisy, Yahudi, dan Ghatafan yang terdiri dari 10.000 pasukan. Perang Khandaq ini diawali ketika kaum Yahudi Bani Nadir mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Bani Nadir yang tinggal di Madinah melanggar kesepakatan yang telah disetujui dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah sendiri adalah sebuah konstitusi yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dengan para pemimpin Madinah pada tahun pertama Hijriah. Kota Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya bernama Yasrib, yang dihuni oleh kaum Ansor yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, kaum Yahudi yang terdiri dari kabilah besar, di antaranya Bani Qoniqah, Nadir, dan Khuraisyah, serta sedikit orang-orang dari Afrika, Bizantium, dan Persia. Pada masa-masa tersebut, kota Madinah dilanda oleh peperangan antara suku Aus dan Khazraj yang melibatkan beberapa kaum Yahudi, dan peperangan ini sudah berlangsung selama beratus-ratus tahun. Peperangan dapat dihentikan setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pergi hijrah ke Madinah dengan cara mendamaikan mereka. Piagam Madinah yang dirumuskan bersama dengan para pemimpin semua suku di Madinah dan sekitarnya memuat perjanjian perdamaian hukum sekaligus kerjasama dalam perjanjian pertahanan. Semua yang ada di Madinah ini memiliki kebebasan dalam beribadah sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Namun, pada suatu hari, Bani Nadir, salah satu kabilah dari kaum Yahudi, melanggar perjanjian dalam Piagam Madinah, yaitu dengan melakukan upaya percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Upaya tersebut mengalami kegagalan karena Nabi Muhammad SAW sudah terlebih dahulu mendapat peringatan dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk mengusir Bani Nadir dari kota Madinah. Bani Nadir menolak dan berusaha untuk memulai peperangan karena mendapatkan dukungan dari kabilah Yahudi lainnya, yaitu Bani Quraisyah dan Bani Ghatafan. Dengan dipimpin oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, pasukan Muslim mengepung perkampungan Bani Nadir yang menempati sebuah wilayah yang berjarak 3 km jauhnya dari pusat kota Madinah. Bantuan yang dijanjikan oleh Bani Quraisyah dan Bani Ghatafan ternyata tidak kunjung datang. Bani Nadir pun mengalami keputusasaan dan akhirnya memilih untuk menyerah dan keluar dari kota Madinah. Terusirnya Bani Nadir dari kota Madinah ternyata menyisakan sebuah dendam. Para pemimpin Bani Nadir kemudian pergi ke kota Mekah dan menemui Abu Sufyan. Dan dalam pertemuan tersebut tercapai sebuah koalisi antara Bani Nadir dan kaum Quraisy di Mekah. Koalisi tersebut semakin bertambah kekuatannya seiring bergabungnya Bani Ghatafan. Dengan demikian, Abu Sufyan dan para pemimpin kota Mekah merencanakan akan menyerang pasukan Muslim dengan kekuatan yang lebih besar. Penyerangan yang dilakukan tersebut memiliki beberapa alasan. Selain karena dendam atas kekalahan dalam peperangan sebelumnya, juga dikarenakan karena kehadiran kaum muslimin di kota Madinah merupakan ancaman besar bagi perdagangan kaum Quraisy ke Syam. Perseteruan tersebut menjadikan rute perdagangan kaum Quraisy ke Syam menjadi tidak aman. Selain itu, perkembangan Islam di Madinah membuat pamor kota Mekah sebagai pusat kegiatan keagamaan semakin turun. Abu Sufyan dan kaum Quraisy Mekah sepakat bahwa perkembangan kaum muslimin yang semakin cepat akan membahayakan posisi mereka, dan oleh karena itu harus dihentikan. Kehadiran Bani Nadir ini dan kaum Ghatafan membuat Abu Sufyan dapat menghimpun pasukan perang hingga 10.000 pasukan.
Mendengar terbentuknya koalisi pasukan yang sangat besar, Nabi Muhammad SAW segera menyusun strategi dengan para sahabatnya. 10.000 pasukan merupakan kekuatan yang sangat besar dan lebih besar dari penduduk kota Madinah pada saat itu. Nabi Muhammad SAW hanya mampu mengumpulkan pasukan yang berjumlah 3.000 orang. Setelah membandingkan kekuatan dari musuh dan pasukan muslim, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan agar dibuat parit yang mengelilingi kota Madinah, sebuah parit di mana kuda perang terbaik pun tidak mampu untuk melompatinya. Nabi Muhammad SAW menyetujui ide dari sahabat Salman Al-Farisi. Sebanyak 3.000 pasukan muslim bekerja saling membahu untuk menggali parit yang harus selesai sebelum pasukan koalisi dari musuh sampai ke kota Madinah. Setelah bekerja selama 6 hari, pasukan muslim berhasil menggali sebuah parit dengan panjang mencapai 5 km yang melingkari kota Madinah dari sisi lembah atau area masuk kota, sedangkan di sisi lainnya, kota Madinah terlindungi oleh gunung dan bukit yang sulit dilalui, baik dengan kuda maupun dengan jalan kaki. Pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, pasukan koalisi sampai ke Madinah, sebuah pasukan terbesar yang dihimpun oleh bangsa Arab pada waktu itu. Pasukan koalisi ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Al-Ahzab, sehingga perang ini juga dikenal dengan Perang Ahzab. Keberadaan parit ini tidak diduga oleh pasukan koalisi. Yang dapat mereka lakukan adalah melakukan pengepungan dan juga sambil mencari celah untuk menerobos masuk ke dalam kota Madinah. Pasukan koalisi yang tidak dapat menggerakkan kekuatannya secara maksimal terpaksa melakukan serangan jarak jauh dengan menggunakan panah. Pasukan muslim pun juga membalas serangan tersebut dengan menggunakan panah. Upaya penerobosan parit ini pernah berhasil dilakukan oleh Amr bin Abu Wud dan beberapa dari pasukan berkudanya. Namun sesampainya di dalam kota, mereka harus menghadapi Ali bin Abi Thalib serta pasukan berkudanya. Serangan Amr bin Abu Wud berhasil diatasi oleh Ali bin Abi Thalib. Beberapa pasukan koalisi lainnya pernah berusaha untuk melewati parit, namun gagal dan berhasil dihabisi oleh pasukan muslim. Berhari-hari hingga berminggu-minggu kemudian, pasukan koalisi mulai mengalami perpecahan. Kaum Yahudi menolak bertempur di hari Sabat, sedangkan Abu Sufyan memaksa mereka untuk tetap bertempur. Abu Sufyan yang merasa dikhianati oleh kaum Yahudi menjadikan koalisi tersebut tidak solid lagi. Cuaca di kota Madinah yang memasuki musim dingin sangat menyiksa pasukan yang melakukan pengepungan. Mereka harus berkemah dan bertahan dalam cuaca yang ekstrim, sedangkan bala bantuan yang diharapkan dari Bani Yahudi dan Bani Quraisyah yang masih di dalam kota Madinah tidak kunjung datang, karena pasukan muslim sudah mengantisipasi persekolahan tersebut. Setelah hampir 1 bulan melakukan pengepungan, badai angin gurun datang melanda perkemahan pasukan koalisi. Cuaca dingin dan badai tersebut membuat pasukan koalisi semakin menderita. Tidak ada pilihan lain dan mereka pun memutuskan untuk mundur. Mendengar pasukan koalisi mundur dan bercerai-berai, Nabi Muhammad SAW mengutus Huzaifah untuk mengecek kebenarannya. Pasukan koalisi yang mundur tersebut tidak sempat membawa kembali peralatan tempurnya. Mereka bercerai-berai dan meninggalkan pertempuran dengan tergesa-gesa. Perang yang berlangsung selama 1 bulan tersebut meninggalkan korban jiwa sebanyak 20 orang dari kedua belah pihak. Pada akhirnya, pada tanggal 7 Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah, pasukan muslim kembali ke pusat kota Madinah. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa tidak akan terjadi lagi serangan dari kaum Quraisy Mekah di masa yang akan datang.